dengan berbagai latar belakang bahwa yang bersangkutan merupakan residivis, kita mendapatkan data bahwa yang bersangkutan ini akan dipindahkan ke lembaga permasyarakatan yang ada di Jawa, Nusa Kambangan. Nah, atas informasi ini, sepertinya kita mendapatkan data yang bersangkutan ini takut dan dia mencari orang untuk bisa membantu. Nah, kebetulan bertemulah atau U. Nah, dari situ jadi bahan diskusi dan menjadi curhat dari SK, sehingga urai pada akhirnya mungkin karena saking lamanya si tersangka ini, DPO ini sebagai penghuni lapas, sehingga urai mau membantu. Dan tepat pada 3 September, jadi itu dimulai berarti tanggal 2 September malam. Jadi tersangka ini dari kamar B nomor B1, dia diberikan sketsa untuk bisa melarikan diri melewati blok A, dan saudara Urai menyiapkan sketsa bagaimana untuk bisa keluar dari situ. Nanti untuk teknis bagaimana keluar, karena ini khususnya ini ada di lokasi binaan yang kita hadirkan, bisa nanti rekan-rekan wartawan tanyakan bagaimana apa yang terjadi di dalam. SK dibantu oleh Urai setelah melewati beberapa blok yang sudah dikondisikan oleh Urai, akhirnya SK ini berhasil keluar dari lapas. 2 minggu di situ, DPO ini bergeser ke keluarga istri kedua atas nama Aceh. Nah, di situ di alamat tersebut tim dari Polres Kuburaya berhasil mengamankan tadi malam. Mau diceraikan? Istri yang keberapa, Pak? Ketiga. Yang ketiga, oh berarti mau diceraikan istri ya? Iya. Jadi istri yang ketiga rumahnya di mana, Pak? Udah ketemu, Pak? Samping itu kan biasanya gerak-geriknya itu diperlonggar. Nah, kita tidak tahu ada niat pelarian, yang pasti kita tidak tahu ada niat pelarian. Dan yang pasti memang si Urai ini jadi tamping, jadi pembantu pegawai, itu mendapat keleluasaan bergerak. Nah, disitulah dia memanfaatkan kelemahan dan petugas. Jadi yang pasti Urai itu adalah warga binaan kasus narkotika dengan hukuman 8 tahun dan sedang diusulkan untuk pembebasan bersyarat. Tapi dengan kejadian ini usulan itu akan kita cabut, dan kalau seandainya bisa diproses pidana membantu pelarian, saya akan meminta kepada Pak Kapolres untuk membantu ada unsur pidana, kita minta ajukan untuk pidana lagi. Jadi untuk di lapas Pontianak ini memang di mana tempat kejadian SK ini melarikan diri, itu memang awalnya itu adalah bangunan kantor sebenarnya, karena dia terpisah dengan bangunan yang ada di blok dengan blok hunian. Tapi karena waktu itu kemudian ada membludaknya narapidana warga binaan wanita, terus di situ akhirnya dikeluarkan itu untuk blok wanita, kemudian dimodif, kita pasang kamar-kamar, kemudian dikasih sel-sel, dan otomatis itu karena ini bekas bangunan kantor, dia ada di luar. Yang bertugas pada saat itu yang memang harus bertanggung jawab, sudah diadakan pemeriksaan baik dari internal kami dari kantor wilayah maupun dari Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal. Jadi dari Inspektorat Jenderal sudah mengadakan pemeriksaan di sini kemarin selama kurang lebih 7 hari, dan kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal. Kaburnya gimana, Pak? Manjat gitu. Pakai tali nggak, Pak? Dalam BAP, dan di situ alasan dia
di mana dia ini takut akan dipindahkan ke Nusa Kembangan. Ya kita tidak tahu motifnya apa, mungkin juga itu salah satu untuk memperdayai urap atau yang lain. Yang pasti itu alasan yang dikemukakan ke